Yang keempat, ya, apakah tanda bala Allah ni datang kepada kita? Wa ata'ar rajulu zaujatahu. Apabila suami terlalu mendengar cakap istri. Apabila istri terlalu mengontrol suaminya. Tuan-tuan power ke tak power? Kalau tuan-tuan tak power, habis. Ustaz, malas gaduh Ustaz. Malas gaduh dengan anak-anak Ustaz. Malu Ustaz. Ngalah je lah. Itulah bala. Dekat pejabat bukan main semat. Oh, ke rumah aja. Bang, mie goreng satu, kopi o satu. Bolehlah. Habis. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Laki-laki mesti memimpin kepada wanita, bukan dipimpin wanita. Laki-laki mesti mengontrol wanita, bukan dikontrol oleh wanita. Apabila tuan-tuan dalam kehidupan rumah tangga, tuan-tuan sekalian, kita tak berdaya dalam mengatasi kerana istri, maknanya tuan-tuan sudah mengundang bala datang ke rumah kita. Kalau ada, itulah tanda. Kita tidak bersifat arogan, tidak bersifat ekstrim, tidak. Sekurang-kurangnya, jangan sampai kita dikalahkan. Kenapa? Karena laki-laki adalah pemimpin kepada wanita. Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sebagian, itu pasal suami, dalam konteks Islam, suami adalah kepala rumah tangga. Istri kepala dalam rumah tangga. Karena itu, konsepnya, suami dalam Islam, suami adalah kepala rumah tangga. Istri kepala dalam rumah tangga. Di mana bezanya? Suami kepala di luar rumah. Semua urusan luar rumah, suami punya tanggung jawab. Semua urusan dalam rumah, istri punya tanggung jawab. Kalau tuan-tuan datang ke rumah masih dikontrol lagi, itulah bala dia. Boleh faham tahu saya tuan-tuan? Kena faham. Simple saja. Suami kepala di luar rumah tangga, di luar rumah. Urusan belanja dapur, urusan apa-apa di luar rumah, istri tak berkewajiban. Suami kena handle. Tetapi tuan-tuan dah masuk ke dalam rumah, istri yang kena handle. Tuh. Gambarnya ialah bekerja sama boleh. Yang dimaksudkan kalau tuan-tuan buat terpaksa, bukan sukarela, itu bala. Senang saja bezanya. Ustaz, saya ni suka kerja dalam rumah. Kalau tuan-tuan buat atas kerelaan pribadi, atas memang suka tuan-tuan bekerja di rumah, itu barakah. Tapi kalau tuan datang ke rumah, terpaksa kena buat, hati tak setuju, tetapi terpaksa apa? Istri memang badan besar, sekali libas memang tombang terus tuan. Oh, istri saya Ustaz, sabuk hitam Ustaz, sekali libas tombang terus. Itu bala. Beza dia. Itu yang keempat. Yang kelima. Apakah faktor yang mengundang datangnya bala Allah? Yang kelima, ini yang paling banyak. Apabila anak-anak banyak yang menderhakai orang tuanya. Apabila orang tua banyak yang terluka hatinya karena perangai anak-anaknya. Tak boleh kata apa. Silap jawab saja, cakap sikit je. Dah melenting dah. Kadang-kadang anak jadi hamba kepada, orang tua jadi hamba kepada anak. Kalau ini berlaku dalam kehidupan kita, sah. Kita sudah mengundang bala Allah datang kepada kita. Mudah saja. Sebenarnya disebut nanti. Saya nanti mungkin dulu dah 14 abad yang lalu, sekarang ni lah. Yang kelima. Apabila anak-anak banyak yang menderhakai orang tuanya, apabila orang tua banyak yang terluka hatinya karena perangai anak-anaknya. Kalau tuan-tuan ada, maknanya bala itu sudah datang dah ke rumah kita. Kadang-kadang orang tua tak boleh kata apa, tak boleh cakap apa. Lebih sikit aja. Iya. Yang kelima, yang keenam. Apabila anak-anak kita rapat dengan kawan-kawannya. Tuh. Apabila anak-anak kita dekat, rumah hanya jadi terminal persinggahan. Singgah makan, singgah tukar baju, singgah tidur aja. Semua aktiviti di luar rumah. Kenapa? Itu pasal sebut banyak kali dalam ceramah-ceramah. Coba tuan-tuan
rapatkan hubungan kita, bawa keluarga kita ke rumah Allah. Iya. Jadi anak-anak liar lah, di luar dengan kawan-kawan. Mana pernah ada 2-3 orang survei. Dia kaki masjid. Tapi anaknya semua macam-macam kaki. Iya Ustaz, betul apa saya kata Ustaz. Coba bawa. Tuh, gambarnya. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-7, maaf. Yang ke-7, apabila anak-anak kita jauh dengan ayahnya. Tuh. Dengan emak dia lawan, dengan kawan dia rapat, dengan bapak dia jauh. Kadang-kadang tak boleh bertembung. Ada satu orang ibu lah. Ustaz, saya kadang-kadang nak mati berdiri Ustaz. Saya kata kenapa kan? Sini anak, sini suami. Tak boleh bertembung Ustaz. Kalau bertembung mesti gaduh Ustaz. Sebab apa masalahnya mesti gaduh ya. Tak tahu apa yang digaduh Ustaz. Dua-dua sama-sama kuat. Dua-dua saling menyumpah. Nampak? Yang ke-7. Yang ke-8. Apakah faktor yang mengundang datangnya bala Allah? Yang ke-8. Apabila umat Islam memperebutkan jawatan kuasa masjid. Apabila umat Islam berbalah dalam masjid. Bukan nama mengemarkan masjid, berebut jawatan. Nampak? Anak dulu suruh saya 8. Hampir setahun tu tuan, suara kena tutup. Depan Bukit Cerakah, demam. Ini kalau Bukit Cerakah demam batuk, kita kena dulu. Tidaklah menyalahkan sesiapa. Itu fakta. Kita bukan mengemarkan rumah Allah, kita mengemarkan masjid dan surau. Tapi kita berebut jawatan dalam masjid dan surau. Nampak? Dan mungkin ada lagi lah. Harap janganlah di sini pula. Memang seksi juga. Apabila umat Islam berbalah dalam surau, suara ditinggikan dalam surau, berebut jawatan kuasa surau dan masjid, maka sah kamu mengundang datangnya bala Allah. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Oh, ini yang kita takut ini. Wa za'imul qaumi arzalahum, apabila pemimpinnya adalah orang yang paling rosak akhlak dan moral dalam kaum yang dipimpinnya. Bukan menyalahkan, tidak, Tuhan. Nabi sebut. Apabila para pemimpinnya sebenarnya adalah orang yang paling rosak akhlak dan moral dalam kaum yang dipimpinnya, sah datang bala Allah. Nampak, Tuhan? Lebih malangnya lagi, kita keluar statement. Lebih baik kita pilih orang kafir yang baik daripada orang Islam yang tak baik. Allah menunggu dan macam-macam itu. Belambak lagi orang Islam yang baik, tapi kamu nak juga pilih orang kafir yang kamu anggap baik dalam pandangan kamu. Habis. Jangan salahkan kalau pembelaku, karena kita sendiri yang mengundang bala berlaku pada kita. Nampak tak? Tuh. Apabila para pemimpinnya adalah orang yang paling rosak akhlak dan moral pada orang yang dipimpinnya. Ada atau tidak? Tuan-tuan pikir sendiri saja. Tapi ini faktor-faktor yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Kita mengundang datang bala. Ada 350, tuan-tuan. Ini satu saja. Semua dah berlaku. Tuan-tuan. Zaman Nabi mana ada mungkin, tuan-tuan. Yang ke-10. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Yang mengundang datang bala Allah apabila orang dihormati karena sebab ditakuti, bukan karena sebab wibawa yang dimiliki. Maka ini apa? Dalam bahasa kasarnya, ramai jadi Pak Angguk. Ramai jadi setan bisu. Betul salah, angguk aja. Apabila orang dihormati karena sebab ditakuti, kejahatannya akan menimpa diri. Artinya apa? Hilang pertimbangan. Apa salah pun angguk aja lah. Tuan-tuan tengok. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin Islam. Peringkat antara bangsa atau peringkat dalaman keluar macam itu. Terpaksa kan akur. Ini yang mengundang datang bala Allah kepada kita. Apabila pemimpinnya, apabila orang dihormati karena sebab ditakuti. Engkau lawan je, memang tutup periuk nasi dah.
Masalah samina wa atona. Betul salah itu nomor 16. Yang ke-11. Apabila minuman-minuman keras dijual di merata tempat dan senang didapat. Tuan-tuan, kilang kita ni tak jauh tu tuan-tuan. Itu kalau pecah tu orang batu tiga minum satu teguk semua tu. Tu ngomong belah sana. Habis tu. Tu. Apabila minuman-minuman keras dijual di merata dan senang didapat atas dasar kebebasan hak asasi manusia, kita sanggup buat benda macam ni. Ya, itu. Pasal tu benda ni Nabi dah ramalkan. Ada semua depan mata tu. Dulu mana ada tu. Yang ke-12. Apabila laki-laki berpakaian wanita, apabila wanita berpakaian laki-laki, kan undang bala ni minggu lepas kan, 2 minggu lepas tu. Kan undang bala tu. Tapi hak asasi manusia, sawal saya sudah ketat semua tu. Ya, kita bukan itu hak asasi dia lah. Kena pakai pakaian apa, tapi janganlah dibuat. Nabi dah beritahu, engkau ni laki-laki, buatlah cara laki-laki. Engkau ni perempuan, buatlah cara. Binatang pun tak boleh keliru, manusia boleh keliru. Kan pelik namanya tuan-tuan. Ya, nama pula ada depan tu ada nama Muhammad. Muhammad pula tu. Kan jadi ngundang bala tu. Kita bukan menyalahkan, tidak. Pasal benda-benda macam ni inilah yang jadi bala yang datang pada kita. Kita begitu lantang mempertahankan hak asasi manusia, padahal hak asasi tadi boleh mengundang datangnya bala Allah kepada kita. Tuan-tuan kena ingat, hak asasi dalam Islam yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam itu saja. Man tashabbaha rajulun bimra'atin, Allah laknat pada dia. La'anallah man tashabbaha rajulun bimra'atin wa imra'atin birajulin. Allah melaknat manusia yang menyerupai perempuan pada laki-laki, dan Allah melaknat manusia yang laki-laki menyerupai perempuan. Nampak tak nampak tu? Itu contoh saja. Yang ke-13. Apabila artis-artis, apabila penyanyi-penyanyi disanjung-sanjung dan dijadikan idola oleh orang Islam. Kenapa? Kita lupa yang Rasulullah adalah yang terbaik. Kita tengoklah anak-anak kita. Lagi lebih paham artis penyanyi itu. Kan mengundang bala namanya tu. Pasal benda macam ni, senang aja. Ada, sah. Sudah saja. Yang ke-14. Ni. Apabila alunan-alunan musik, apabila suara-suara musik diperdengarkan di merata tempat. Ni yang mengundang bala tuan-tuan. Dalam masjid, dalam surau, tengah sembahyang tu, bunyi macam-macam lagu tu. Dangdut ada, Hindustan pun ada tu. Rock pun ada, pop yeye pun ada tu. Apabila suara-suara musik, apabila alunan-alunan musik diperdengarkan di merata tempat. Dan yang ke-15, apabila generasi muda suka mengutuk generasi tua, apabila orang muda banyak menyalahkan orang tua, apabila orang muda tidak hormat pada orang tua, habis. Kolot lah, kampungan lah, kuno lah, ketinggalan zaman lah, tak modern lah, tak maju lah. Apabila orang muda itulah perangainya, ya, maka sah datang. Apa bala datang? 3.